Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik selalu ya. Sudah siap belajarnya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya keragaman negeriku. Iya, kita akan belajar apa aja sih keragaman yang ada di Indonesia ini. Yuk, mari simak pembelajarannya. Nah, sekarang di sini ada gambar peta Indonesia, di mana terdiri dari beberapa pulau besar. Kalian tahu nggak sih ada berapa jumlah pulau besar yang ada di Indonesia? Iya, benar sekali. Ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi, dan terakhir ada Pulau Papua. Nah, dari 5 pulau tersebut ternyata terdapat banyak keragaman. Misalnya, suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Kok bisa sih? Beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Yang pertama ada letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, karena letaknya yang sangat strategis ini, Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Yang kedua, ada kondisi negara-negara kepulauan. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat bahwa jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia itu mencapai 17.001 pulau. Wah, banyak banget ya. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari pulau tersebut tumbuh menjadi suatu suku bangsa, di mana tiap-tiap suku bangsa memiliki kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Contohnya, suku Jawa memiliki budaya di mana salah satunya adalah kesenian wayang. Ada juga dari suku Banjar, budayanya ialah musik panting. Dan masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam. Tahukah kamu, selain Indonesia dijuluki negara kepulauan, Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut juga mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya, di mana kehidupan masyarakatnya berbeda satu antara lain. Contohnya seperti masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat yang berada di pegunungan. Di mana contohnya masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di pegunungan, mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan. Contohnya seperti beternak, petani sayur, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Nah, masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat di kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, ataupun bekerja di pabrik. Nah, yang keempat ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi juga dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kok bisa? Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat untuk berhubungan dengan masyarakat yang lainnya. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat
dalam berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh besar terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Di mana masyarakat perkotaan relatif mudah menerima budaya asing. Contohnya seperti tren K-pop sekarang yang ada di Indonesia. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Contohnya, seperti suku Baduy yang sampai sekarang masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Jadi, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas tentang faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Setelah kita mempelajari hal tersebut, bagaimana sih sikap yang seharusnya kita lakukan terhadap keragaman yang ada di Indonesia, seperti contoh yang telah disebutkan tadi. Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita harus saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup dengan damai. Nah, tadi kita sudah mengetahui faktor penyebab keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari apa saja keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan negara lain, jumlah suku bangsa di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Tahukah kamu kalau di Indonesia memiliki 34 provinsi? Nah, dari 34 provinsi tersebut, ternyata setiap provinsi memiliki 1 sampai 15 suku. Yang pertama, ada provinsi Aceh, di mana terdiri dari 10 suku. Yang pertama ada suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Gayolut, suku Gayolues, suku Singkil, suku Simele, suku Anek Jame, suku Tamiang, dan suku Pluit. Yang kedua, ada Provinsi Sumatera Utara, di mana terdiri dari 8 suku. Yang pertama ada suku Batak Angkola, suku Batak Karo, suku Batak Mandailing, suku Batak Pepak, suku Batak Simalungun, suku Batak Toba, suku Ulu, dan suku Nias. Yang ketiga, ada Sumatera Barat, di mana terdiri dari ada 10 suku. Yang pertama ada suku Mentawai, suku Minangkabau, suku Guci, suku Jambak, suku Piliang, suku Caniago, suku Tanjung, suku Sikumbang, dan suku Koto. Yang keempat ada Provinsi Jambi, di mana terdiri dari 8 suku. Ada suku Anak Dalam, suku Jambi, suku Kerinci, suku Melayu, suku Bajau, suku Batin, suku Kubu, dan suku Penghulu. Yang kelima ada Provinsi Riau, di mana terdiri dari suku Akit, suku Melayu Riau, suku Rawa, suku Hutan, suku Sakai, suku Bunoy, suku Laut, dan Talang Mamak. Yang keenam ada Provinsi Kepulauan Riau, di mana terdiri dari 3 suku. Yang pertama ada suku Melayu, yang kedua ada suku Laut, dan yang terakhir ada suku Batak. Yang ketujuh ada Provinsi Sumatera Selatan, di mana terdiri dari 12 suku. Yang pertama
suku Bumai, suku Kayu Agung, suku Kubu Pasema, suku Palembang, suku Ranaurisan, suku Komering, suku Ogan, suku Lematang, suku Lintang, suku Semendo, dan suku Rejang. Yang kedelapan ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana terdiri dari suku Bangka, suku Belitung, suku Lom, suku Sawang, suku Sekak, suku Pangkal Pinang, suku Melayu, dan suku Tobo Ali. Yang kesembilan ada Provinsi Bengkulu, di mana ada suku Enggano, suku Kaur, suku Lembak, suku Muko-Muko, suku Semendo, suku Serawai, suku Melayu, suku Sekah, suku Rejang, dan suku Lebong. Yang ke-10 ada Provinsi Lampung, di mana ada suku Abung, suku Krui, suku Melayu, suku Lampung, suku Rawas, suku Semendo, dan suku Pasema. Dan yang ke-11 ada Provinsi Banten yang terdiri dari 3 suku. Yang pertama, suku Baduy, suku Sunda, dan suku Banten. Yang ke-12 ada Provinsi DKI Jakarta, di mana memiliki suku Betawi. Yang ke-13 ada Provinsi Jawa Barat, ada suku Cirebon dan Sunda. Ke-14 ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ada suku Jawa. Yang ke-15 ada Provinsi Jawa Tengah, ada suku Jawa dan suku Samin. Yang ke-16 ada Provinsi Jawa Timur, di mana ada suku Jawa, suku Bawean, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Yang ke-17 ada Provinsi Bali, di mana ada 2 suku. Yang pertama, suku Bali Aga dan suku Bali Majapahit. Yang ke-18 ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana ada suku Sumbawa, suku Bima, suku Dompu, suku Donggo, suku Mandar, suku Bali, dan suku Sasak. Yang ke-19 ada Nusa Tenggara Timur, di mana ada suku Alor, suku Rote, suku Timur, suku Sabu, suku Helong, suku Sumba, suku Dawan, suku Belu, dan ada suku Flores. Yang ke-20 ada Provinsi Kalimantan Utara, di mana terdapat suku Tidung, suku Bulungan, suku Banjar, dan suku Dayak. Yang ke-21 ada Provinsi Kalimantan Barat, di mana ada suku Dayak, namun terbagi lagi menjadi beberapa bagian, ada Bidayuh, Desa, Iban, Kanayatan, Kantuk, Limbai, Mali, Muala, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Otdanum, dan Kayan. Yang ke-22 ada Provinsi Kalimantan Tengah, di mana ada suku Dayaknya juga terbagi suku Dayak, dan ada beberapa terbagi menjadi beberapa bagian, di mana ada suku Baradia, Bawo, Dusun, Lawangan, Mayan, Otdanum, Punan, Siang-Murung, Ngaju, Manyam, Dusun, Lawangan, Bukupau, dan Otadusun. Yang ke-23 ada dari Provinsi Kalimantan Timur, di mana ada suku Dayak, dan sama juga terbagi dari beberapa bagian, ada Bulungan, Kidung, Kenyambarusu, Abai, Kayan, Bajau, Berau, Kutai, dan Pasir. Yang ke-24 ada Provinsi Kalimantan Selatan, di mana ada suku Dayak yang juga sama terdiri dari beberapa bagian, ada Banjar, Bakumpai, Bukit, Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Yang ke-25 ada Provinsi Sulawesi Utara, di mana ada suku Sangir, suku Talaut, suku Minahasa, suku Bolang Mongondok, dan suku Bantik. Yang ke-26 ada Provinsi Sulawesi Tengah. Ada suku Kailili, suku Pamona, suku Mori, suku Balatar, suku Wana, suku Ampana, suku Balantak, suku Bungku,
Buol, suku Dampales, suku Dondo, suku Kulawi, suku Flore, dan suku Banggai. Yang ke-27 ada Provinsi Gorontalo, di mana ada suku Gorontalo, suku Suwawa, suku Atimbola, suku Mangondong, dan suku Bajo Manado. Yang ke-28 ada Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana ada suku Laki, suku Malio, suku Muna, suku Kulisusu, suku Morone, suku Muna, suku Kulisusu Moronene, suku Wario, suku Wononi, dan suku Buton. Yang ke-29 ada Provinsi Sulawesi Selatan, di mana ada suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, suku Bentong, suku Duri, suku Konjo Pegunungan, suku Konjo Pesisir, dan suku Mandar. Yang ke-30 ada Provinsi Sulawesi Barat, di mana ada suku Mandar, suku Mamuju, suku Patae, suku Tosumunya, dan suku Mamasa. Yang ke-31 ada Provinsi Maluku, di mana ada suku Ambon, suku Aru, suku Ternate, suku Tidore, suku Furu-Furu, suku Alifuru, suku Tobutil, suku Rana, suku Banda, suku Buru, dan suku Tanibar. Yang ke-32 ada Provinsi Maluku Utara, di mana ada suku Seram, suku Banda, suku Buru, suku Purul, suku Aru, suku Bacan, suku Gane, suku Kadai, suku Kamu, dan suku Loloda. Yang ke-33 ada Provinsi Papua, di mana ada suku Anpak, suku Mandacan, suku Bauzi, suku Biak Mungju, suku Ekagi, suku Fakpak, suku Asmat, suku Kaure, suku Tobati, suku Dera, dan suku Dani. Dan yang terakhir ada Provinsi Papua Barat, di mana ada suku Doteli, suku Kuri, suku Simuri, suku Irarutu, suku Sebiar, suku Onim, suku Atam, suku Atori, suku Ayamaru, suku Alpat, suku Baham, suku Kambrau, suku Karas, suku Karon, suku Koiwai, dan suku Biak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang betapa banyaknya suku yang ada di Indonesia. Bahkan, dalam satu provinsi terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Nah, tadi kita sudah mengetahui faktor penyebab keragaman di Indonesia dan juga suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang, Ibu minta kalian mengisi soal evaluasi yang tertera di atas ini. Setelah kalian menjawab soal yang tadi, ada pun jawabannya, yaitu yang pertama. Soal yang pertama ada, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia? Jawabannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, seperti letak strategis Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan alam, transportasi dan komunikasi, dan terakhir ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang kedua ada, apa yang menjadi dampak letak strategis Indonesia terhadap keragaman di Indonesia? Jawabannya ialah, letak strategis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi tempat lintas perdagangan sehingga banyak pendatang yang membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Ketiga, apa contoh suku bangsa di Indonesia yang masih mempertahankan budaya asli mereka? Jawabannya adalah suku Baduy, di mana sampai sekarang mereka masih memegang teguh adat istiadat mereka dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Yang keempat, di mana saja suku bangsa Indonesia tersebar? Jawabannya adalah, suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar
maupun di pulau kecil. Yang terakhir, soal yang terakhir ada suku apa saja yang terdapat di Provinsi Jawa Timur? Jawabannya ada suku yang terdapat di Provinsi Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Bawean, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Nah, setelah kita menjawab soal evaluasi tadi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu harap kalian mampu pahami faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia dan juga suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Untuk itu, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.